Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembelajaran ketiga dari tema 4 subtema yang pertama. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar bagaimana proses menghasilkan energi listrik, khususnya oleh pembangkit listrik tenaga air. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan berbagai sumber energi yang tersedia di alam. Contohnya, air, panas bumi, aliran angin, ombak, tenaga surya, dan lain sebagainya. Tapi, tahukah kalian bagaimana listrik bisa sampai ke rumahmu? Baiklah anak-anak, agar kalian paham, simak baik-baik penjelasan berikut ini. Tentu kalian sudah tahu bahwa listrik yang kita gunakan sehari-hari adalah listrik yang dihasilkan oleh pusat pembangkit listrik. Tahap 1 di pembangkit listrik. Di pusat pembangkit listrik terjadi proses perubahan energi menjadi energi listrik. Turbin dan generator merupakan komponen utama dalam berbagai jenis pembangkit listrik. Contohnya, di pembangkit listrik tenaga air, energi gerak yang dihasilkan oleh aliran air diubah menjadi energi listrik oleh generator. Tahap kedua di transformator penaik tegangan atau trafo penaik tegangan. Di sini energi listrik dinaikkan tegangannya hingga 500 kV oleh generator. Hal ini diperlukan agar arus listrik yang mengalir di saluran tidak terlalu tinggi. Dengan demikian, perpindahan arus listrik berlangsung secara efektif dan efisien. Tahap ketiga di gardu induk. Melalui sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi, listrik dialirkan ke gardu induk. Jadi, manfaat adanya sutet adalah untuk mengalirkan listrik dari transformator penaik tegangan atau trafo penaik tegangan ke gardu induk, sehingga energi listrik bisa disalurkan dengan lebih efisien. Di gardu induk, tegangan listrik diturunkan menjadi tegangan menengah yaitu 20 kV oleh transformator penurun tegangan. Pada tahap keempat, di gardu distribusi. Di sini, energi listrik kembali diturunkan lagi tegangannya menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan listrik sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan di rumah. Setelah itu, energi listrik dialirkan ke rumah-rumah dan industri melalui jaringan distribusi. Pada tahap kelima, listrik sudah sampai di rumah kita. Kita dapat memanfaatkannya untuk menonton televisi, mendinginkan lemari es, menyetrika, penerangan lampu, dan lain-lain. Perjalanan yang panjang dan tentunya membutuhkan biaya yang juga besar. Itulah mengapa kita harus bijak dan hemat dalam pemakaian listrik. Kalian telah memahami proses menyalurkan energi listrik dalam sistem transmisinya. Komponen utama pada proses penyaluran energi listrik adalah sistem transmisi, sistem distribusi, serta transformator penaik dan penurun tegangan. Nikola Tesla, seorang berkebangsaan Yugoslavia, adalah penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895. Ia pernah bekerja sama dengan Thomas Alva Edison dan merancang 24 jenis dinamo. Setelah Michael Faraday menemukan energi listrik, Nikola mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air pertama di dunia. PLTA tersebut atau pembangkit listrik tenaga air tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika. Maka sejak saat itu listrik pun menerangi dunia hingga sekarang. Berkat penemuan Nikola Tesla, kini sebagian besar warga dunia bisa menikmati listrik. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang telah menyediakan beragam sumber daya alam
untuk bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik. Baiklah anak-anak, sekarang kalian jawab beberapa pertanyaan berikut ini berdasarkan penjelasan yang sudah Ibu uraikan. Itu saja penjelasan materi pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.